wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di video kali ini. Untuk pertemuan kedua dan ketiga ya, saya jadikan satu penjelasannya dalam video kali ini. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial. Ya, dalam sistem dinamik ini, dasar yang harus kalian pahami yaitu tentang sistem persamaan diferensial ya. Nah, untuk sistem persamaan diferensial ini berarti lebih identik ke sistem dinamik yang kontinu ya. Jadi untuk satu semester ke depan kita fokus di sistem dinamik yang kontinu ya. Nah, seperti yang sudah pernah kalian pelajari dalam mata kuliah kalkulus ya, persamaan diferensial biasa ya, pasti kalian sudah familiar dengan yang namanya persamaan diferensial. Nah, di sini yang namanya sistem persamaan diferensial itu merupakan himpunan dua persamaan diferensial atau lebih. Jadi di sini ada dua atau lebih persamaan diferensial yang membentuk satu kesatuan sistem ya, itu namanya sistem persamaan diferensial. Nah, di sini ada sistem otonomus ya. Jadi pandang satu sistem persamaan diferensial seperti ini ya, x dot ya. X dot ini bisa diartikan sebagai dx per dt ya. Jadi x-nya itu bergantung dari t, dimana x dotnya sama dengan fx ya. Nah, dengan fungsi f merupakan fungsi kontinu bernilai real dari x. Nah, sistem tersebut termasuk sistem persamaan biasa otonomus karena tidak memuat t secara eksplisit di dalamnya. Nah, sistem persamaan diferensial otonomus ini tidak secara eksplisit bergantung pada variabel independen. Ya. Jadi maksudnya apa di sini? Nah, sebenarnya si x ini itu bergantung dari variabel t ya, tapi dituliskannya secara eksplisit. Jadi secara tidak langsung si x ini sebenarnya bergantung dari t, cuma nggak terlihat di sini ya. Sehingga di sini x dot itu sebenarnya dx per dt, di mana si x dot ini merupakan suatu fungsi x ya, di mana si x-nya itu sendiri juga bergantung dari t gitu. Nah, ini namanya sistem otonomus. Jadi dia tidak memuat t secara eksplisit gitu. Nah, selanjutnya untuk sistem persamaan diferensial, di sini ada yang linear dan non-linear ya. Mungkin kalau yang lupa persamaan diferensial linear gimana, non-linear gimana, silahkan buka catatan lagi materi kuliah persamaan diferensial biasa ya. Kebetulan semester ini saya juga ngajar PDB, silahkan bisa tanya ke angkatan 2020 ya yang sedang belajar PDB. Nah, di sini untuk sistem persamaan diferensial linear bisa diselesaikan dengan cara kuantitatif. Nah, sedangkan kalau non-linear diselesaikan secara kualitatif. Bedanya apa di sini? Kalau kuantitatif itu berarti kita bisa mengetahui kuantitasnya ya. Jadi lebih ke detail angka-angkanya tuh bisa terlihat gitu. Tapi kalau yang kualitatif ini ya, kalau yang kualitatif ini, ya, kalau yang kualitatif ini kita hanya bisa mengetahui sifat-sifatnya saja ya. Jadi dari persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial yang linear, penyelesaiannya itu kita hanya bisa menyebutkan sifat-sifatnya saja ya. Bisa sifat kestabilannya, kemudian perilakunya dalam jangka waktu yang lama, seperti itu ya. Kalau yang linear kita bisa mengetahui kuantitasnya, makanya di sini ada penyelesaian kuantitatif. Nah, untuk penyelesaian kuantitatif sendiri di sini ada beberapa metode, dua diantaranya yaitu metode eliminasi ya. Kemudian ada yang namanya metode matriks ya. Nah, di awal nanti kita akan belajar dua metode ini dulu ya, untuk sistem persamaan diferensial yang linear. Nah, selanjutnya untuk yang penyelesaian kualitatif ini kita akan melakukan analisa ya. Di sini ada analisis perilaku sistem di sekitar titik keseimbangan ya. Jadi kalau yang kualitatif ini lebih ke analisa perilakunya. Jadi sifat-sifatnya nanti perilaku sistem tersebut seperti apa. Beda sama yang kuantitatif.
Jadi nanti ada hasil yang bisa dilihat secara langsung melalui metode eliminasi ataupun metode matriks. Seperti itu ya. Silahkan jika ada pertanyaan dicatat dari sekarang. Jadi nanti kita ketika di kelas ada pertanyaan, kalian bisa langsung sampaikan pertanyaan kalian yang sudah kalian catat. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama di sini ada sistem persamaan diferensial linier, ya. Nah, sistem persamaan diferensial linier itu sendiri dapat dituliskan sebagai berikut ya. Nih, di sini ada x1 aksen ya, x1 aksen atau x1 dot ya, atau enggak dx1 per dt ya. Ini diferensial sampai xn misalkan. Nah, di mana si x1 aksen ini ada fungsi di sini ya, A11x1 ditambah A12x2 ya, dimana x-nya ini bergantung dari t sebenarnya ya, cuma biasanya dalam sistem persamaan diferensial dia tidak dituliskan secara eksplisit ya, atau dalam bentuk matriks seperti ini ya, bisa dituliskan dalam bentuk matriks ya, A11, A12 ya. Jadi perkalian matriks kan masih ingat kan, ketika matriks ini dikalikan nanti, ketika matriks ini nanti dikalikan ya, akan menghasilkan ini ya. Nah, atau secara ringkas dapat saya tulis sebagai berikut ya, dimana si ininya ya saya sebut sebagai A ya, matriks A ya, yang bergantung dari si t-nya ya. Ini di sini, kemudian ada vektor dari x ya, x-nya itu berarti di sini ada x1, x2 sampai xn gitu ya. Kemudian ini ditambah suatu fungsi yang bergantung dari t. Ini bentuk umum dari sistem persamaan diferensial yang linier. Nah, dari bentuk yang saya tuliskan secara ringkas tadi dalam bentuk matriks A, di sini sistem satu ini ya akan disebut homogen kalau si ininya apa, bernilai 0 ya. Tapi kalau si ft-nya itu dia tidak sama dengan 0 ya, yang ini, maka dia disebut sebagai sistem non homogen ya. Ini bergantung dari si ft-nya. Nah, apabila koefisien pada sistem satu berupa konstanta, diperoleh seperti ini ya. Sehingga nanti ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi t-nya dituliskan tidak secara. Nah, oke, kita langsung saja ke metode penyelesaian dari sistem PD linier. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi. Nah, penyelesaian kualitatif sistem linier dengan cara mengubah sistem dari n persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial orde ke orde n ya. Nah, di sini kita bisa lihat, misal kita diberikan sistem dari dua PD linier dengan koefisien konstanta sebagai berikut ya. Jadi ini si x1 aksen itu sebenarnya sama saja dengan dx1 per dt ya. Jadi x-nya itu sebenarnya bergantung dari t, cuma tidak dituliskan secara eksplisit di sini ya. Jadi jangan bingung kalau ada x seperti ini, berarti dia itu fungsi terhadap t ya. Ini ya PD pertama, kemudian ini PD kedua. Jadi sistem ini terdiri dari dua PD linier ya. Nah, apabila persamaan 3 diturunkan terhadap T, diperoleh ini ya. Jadi kita turunkan lagi. Jadi x2 aksen kita turunkan terhadap T, jadi x2 double aksen sama dengan A21 x1 aksen, kemudian ditambah A22 x2 aksen dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4 ya, sehingga diperoleh ini.
Jadi tadi persamaan 2 yang ini ya, kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 2 disubstitusikan ke 4, nanti diperoleh ini ya, X1 aksennya diganti sama ini ya, ini X1 aksen ya. Nah, kemudian diperoleh ini kan. Setelah itu kemudian dari persamaan ketiga diperoleh, nah jadi dari persamaan 3 itu mana ini ya, ini persamaan 3, tinggal dipindah ruaskan saja. Jadi kita ambil X1 saja ya, jadi ini nggak pakai titik-titik ya, sampai sini aja. Nah gini, kemudian substitusikan persamaan 6 ke persamaan 5 ya, ini substitusikan ke sana, nanti diperoleh bentuk seperti ini ya. Ini untuk penjabarannya kalian bisa disimak, intinya ini sini dapatnya seperti ini. Kemudian ini merupakan PD orde kedua, PD orde 2, dan P dan Q-nya suatu konstanta. Konstantanya apa tadi? P-nya itu A11 ditambah A22 ya. Kemudian Q-nya itu ini A21 dikali A12 ditambah A11 A22. Nah, dari PD orde 2 ini kita bisa selesaikan dengan persamaan karakteristik. Nah, lagi-lagi kita harus mengingat PDB ya. Persamaan karakteristik. Oke, kita lihat di sini ya. Ini contoh deh, saya langsung ke contoh saja ya. Yang tadi sebenarnya tinggal meneruskan dengan persamaan karakteristik ya. Saya ada contoh di sini. Ada satu sistem persamaan diferensial linear ya. Jadi untuk membedakan ya, kalian mengingat kembali linear dengan linear. Kalau linear itu, kalau non linear berarti kan bukan yang linear ya. Kalau yang non-linear itu biasanya ada perkalian terhadap variabel tak bebasnya ya. Misalkan ada X1 kuadrat atau X2 kali X1 ya. Itu non-linear. Nah, kebetulan di sini kan linear, X1, X2 ya. Tidak ada perkalian terhadap sesama X gitu. Itu berarti linear. Nah, dari persamaan ini ada syarat awal ini ya. Nah, ini ada sistemnya, ini syarat awalnya. Penyelesaiannya untuk langkah pertama, kita turunkan dulu persamaan pertama terhadap T. Nah, di sini kan ada dua persamaan ya. Yang biasanya diturunkan terhadap T itu fleksibel ya, bisa yang pertama, bisa yang kedua ya, tergantung nanti kira-kira lebih mudah yang mana untuk dijabarkan dalam metode eliminasi ini. Nah, di sini saya coba untuk menurunkan persamaan yang pertama. Kalau yang di penjelasannya tadi kan justru yang persamaan kedua yang diturunkan ya. Nah, kalau di sini persamaan pertama yang saya turunkan terhadap T, diperolehnya ini ya, yang satu aksen ini ya. Ini saya turunkan jadi ini. Ya. Kemudian substitusikan persamaan 2 ke 3. Persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan ketiga. Ya, persamaan 2 itu kan X2 aksen sama dengan X1. X2 aksennya diganti sama X1 kan, ini kan nih, bedanya di sini. Kemudian dipindah ruaskan saja, diperoleh seperti ini. Nah, ini PD orde 2 ya. Kita dari sini dapat memperoleh persamaan karakteristik. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang turunan kedua itu berarti lambda kuadrat ya. Min 3. Ini turunan pertama jadi min 3 lambda. Ini bukan turunan. Saya tuliskan plus 2 sama dengan 0. Dari sini saya faktorkan. Ya, diperoleh lambdanya itu 1 dan lambdanya itu, lambda keduanya 2. Ya, ini jadi mencari akar-akarnya. Makanya di sini persamaan karakteristik ya. Tadi solusinya ya, jadi kalau di PDB itu, kalau persamaan karakteristik nanti solusinya dituliskannya dalam bentuk seperti ini. Si lambdanya tadi tuh ada di sini nih. Nah, lambdanya di sini. Jadi tadi lambdanya 1 sama 2 ya. Jadi C1 pangkat T, C2 pangkat 2T itu untuk yang X1T.
ya. Jadi ini saya ingatkan kembali tadi kan sih ada X1 aksen ya. Berarti nanti kita solusinya harus mencari X1 ya. Kan solusi persamaan diferensial berarti ininya apa ya? Solusinya. Nah, kalau X2 aksen ya. X2 aksen ini berarti solusinya kita harus menemukan si X2T ya. Tujuannya kita tuh sebenarnya ini, ketika kita punya dua sistem, si X1 aksen dan X2 aksen ya, kita akan mencari si solusi ini, X1T sama X2T. Nah, dengan metode eliminasi tadi intinya kita tuh mensubstitusikan ya, atau mengeliminasi persamaan satu dan yang lainnya sehingga kita memperoleh si X1 sama X2. Itu solusinya. Kita sebenarnya tujuannya ke sini. Ya, tujuannya ke sini. Nah, tadi kita sudah ketemu X1T-nya itu C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T. C itu apa? C di sini itu koefisien ya, koefisiennya. Nah, ini biasanya akan berganti angka jika diketahui syarat awalnya ya, itu nanti kita bahas. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari solusi untuk X2T. Nah, dari persamaan satu tadi yang di awal kita gunakan solusi X1 ya, sehingga diperoleh ini ya. Jadi kita substitusikan saja si X1 nya ya, di sini X1 aksennya 2X. Ini pindah ruas saja di sini, kemudian X2-nya. Nah, ini dari persamaan satu dipindah ruas sehingga diperoleh ini kan. Nah, dari X2 ini kita butuh apa di sini? Butuh X1 aksen dan X1. X1-nya kan ini udah. Nah, sedangkan X1 aksennya apa ya? Tinggal ini diturunkan, kan aksen ya. Ini diturunkan ya, dapatnya nanti ini ya, dapatnya ini ya, turunan E pangkat ya, harus tahu ya, turunan E pangkat. Kemudian ini 3X1 dibagi 2 ya, kita sederhanakan diperoleh ini. Jadi kita sudah memperoleh solusinya, penyelesaian umum ya namanya. X1 nya itu yang tadi ini di atas ya, yang ini. Kemudian ini untuk yang solusi X1, ini solusi X2. Kita tuliskan di sini ya, kita ubah dalam bentuk matriks jadinya ini ya, ini dalam bentuk matriks jadi seperti ini. Nah, sekarang ini namanya penyelesaian umum. Karena di awal tadi diketahui syarat awal, berarti kita bisa menemukan penyelesaian khususnya. Ya, maksudnya penyelesaian khusus di sini apa? Tadi kan di penyelesaian umum ada C1, C2 ya. Nah, kalau di penyelesaian khusus ini, C1, C2-nya sudah kita ganti dengan suatu konstanta ya, koefisien konstanta. Nah, pertama apa? Substitusikan syarat awal yang diketahui ke penyelesaian umum ya. Syarat awalnya tadi apa coba? Ya. X0 sama dengan min 1 ya, sehingga diperoleh, berarti maksudnya ketika T nya 0, X nya itu nanti akan min 1 ya, diperoleh ini, kemudian nanti syarat keduanya itu ketika si X berapa tadi ya, pokoknya disubstitusikan T nya berapa, nanti X nya berapa, diperoleh ini ya. Sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Maaf ya, ini bukan 1 dan 2 ya, tapi apa? 4 dan ya, ini bukan, ini ya, persamaan
4 dan 5. Ini aneh ya, jadi substitusikan persamaan 4 dan 5 sehingga diperoleh ini ya. Ini perhitungan biasa saja, eliminasi ya, seperti kalian belajar eliminasi seperti di SMP juga sudah pernah. Nah, selanjutnya ya, kita bisa mencari C1 dan C2 dari persamaan 4 dan 5 ya. Nah, sehingga dari penyelesaian umum yang tadi kita bisa tahu penyelesaian khususnya, karena kita sudah tahu sih C1-nya sama C2-nya ya, diperoleh ini penyelesaian khususnya ya. Jadi sebenarnya metode eliminasi ini tidak mutlak menurun di awal ya, menurunkan persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Intinya kemudahan kalian saja mau dimulai dari persamaan satu ataupun kedua, seperti itu. Tapi untuk alurnya sama, kurang lebih sama ya. Intinya kita mencari penyelesaiannya ya, X1T atau X2T ya, atau mungkin nanti ada simbol yang lainnya, ada X sama. Di sini ada latihan soal ya. Nah, ini kalau tadi kan pakai X1 X2, kalau ini pakai XY, berarti nanti kita mencari si X. Lagi-lagi nih sebenarnya ada bergantung T ya, tapi tidak dituliskan secara eksplisit. Nah, ini kita mencari YT sama X. Ini kan berarti ada PD satu sistem ada dua PD X dot sama Y dot ya, atau X aksen sama Y aksen. Kita mencari solusinya ini ya. Bagaimana X sama YT nya? Begitupun juga ini juga sama. Tapi kalau ini ada syarat awalnya, berarti kalau ini ada sampai penyelesaian khusus ya. Kalau ini hanya sampai penyelesaian umum. Karena apa? Tidak ada syarat awalnya. Kalau yang nomor 2 ini ada penyelesaian umum dan penyelesaian khusus ya. Ini silahkan nanti dicoba ya. Nanti di kelas kita diskusikan bagaimana menyelesaikan dua soal latihan ini ya. Itu mungkin dari saya penjelasan untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kebingungan atau misalnya ada yang belum paham, silahkan nanti kita diskusikan di grup kelas ya. Silahkan dicatat dulu pertanyaannya biar nggak lupa ya. Nanti kita bahas bersama-sama dari pertanyaan yang kalian sampaikan nanti di kelas. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.